Kadang-kadang tuh embel-embel black market tuh bukan benar-benar itu Iya, barang benar. selundupan, cuman karena ada Mereka embel-embel black marketnya dianggap oh wajar ini murah karena sebagai black market. bumbu-bumbu kan. Iya, Oh, ini padahal black market. Biar makin tertarik gitu ya. Iya betul Pak. Modusnya mengenai barang itu disita atau ditahan oleh petugas bea cukai, entah itu di bandara, ya kan Pak. Terus karena disita sehingga harus ditebus gitu Pak agar barangnya bisa diteruskan. Kalau terkenalnya misalnya ngomongin black market. Pasti emang mereka ngomongin ini barang black market. Padahal barangnya itu nggak ada Ya sebenarnya. padahal juga barangnya nggak black kan? Kadang Mungkin warnanya red. Tuh berarti Pak, maaf saya potong lagi. Berarti kalau pas yang tadi nih udah dibongkar, berarti kan pas dibongkar, di wrapping lagi, dikasih tanda lagi, itu pun tandanya tanda dari pos berarti Pak ya? Ya kalau biasanya selesai diperiksa. Saya periksa. Berarti nggak ada tuh bea cukai setelah diperiksa bea cukai, karena sempat viral juga tuh Pak, yang dari teman-teman dari Juanda juga tuh. Ya biasanya stempel. Belum bea cukai Surabaya kan, padahal nggak ada bea cukai Surabaya. Hai Sobat BC, masih di Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya di layanan informasi Bea Cukai Bitung. Masih muda, masih bertenaga, masih energik dan tidak lupa pasti ganteng. Ada di sebelah kanan saya Mas Rizky Ari. Di sebelah kiri saya Ada Fadal. Mas Fadal. Jadi teman-teman, kita hari ini akan ngobrolin isu-isu yang cukup mengganggu sebenarnya ya, mengganggu di Bea Cukai terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, baik itu dari di barang kiriman maupun lelang barang milik negara yang ada di Bea Cukai. Di layanan informasi sendiri, di layanan informasi Bea Cukai Bitung, kira-kira selama ini ya ada nggak aduan-aduan yang masuk nih di media kita gitu? Kebetulan Pak, kalau misalkan selama dari tahun, kalau misalnya ditarik dari tahun 2020 terus sampai bulan ini gitu, sejak marak COVID lah ya. Ya marak COVID ini, penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ramai Pak. Ada di mana aja di? Masuk dari medsos masuk, yang datang ke kantor pun ada juga. Oh berarti di medsos Bea Cukai Bitung? Bea Cukai Bitung yang di Instagram, Facebook, sama nomor pengaduan yang WhatsApp juga masuk juga Pak. Oh banyak ya. Rata-rata ya mereka modusnya gitu Pak. Adalah yang mereka dikirimin barang. Jadi pertamanya ada pendekatan dulu gimana. Ada saudara jauh lah, ada yang modusnya kayak pacaran juga gitu kan, dipacarin dulu terus dikirimin barang, terus barangnya ketahan gitu-gitulah Pak. Macam-macam. Itu yang dari sosmed. Yang dari sosmed. Kalau yang datang langsung Mas Wada? Kalau yang datang langsung juga, kalau misal kita lihat data dari tahun 2021 juga sudah ada beberapa yang datang pengaduan ke sini, dan pengaduannya itu penipuannya didominasi oleh terkait barang kiriman Pak. Oh barang kiriman. Iya, jadi hampir sama dengan modus yang disampaikan oleh Bang Ari, yang disampaikan melalui media sosial. Kalau tatap muka itu modusnya mengenai barang itu disita atau ditahan oleh petugas bea cukai, entah itu di bandara, ya kan Pak. Terus karena disita sehingga harus ditebus gitu Pak agar barangnya bisa diteruskan. Nah, berdasarkan pengalaman saya melayani informasi yang tatap muka, ada beberapa yang sampai sudah membayar Pak. Oh sampai udah bayar ke sama medsos juga sama Pak. Oh sama ya. Jadi kenapa mereka bisa sampai membayar? Karena mereka terus ditekan, disuruh supaya buru-buru membayar. Jadi mereka para korbannya ini merasa panik. Kayak dihipnotis lah sebenarnya ya. Ya bisa jadi juga kemungkinan seperti itu. Jadi karena kondisi-kondisi tersebut sehingga mereka merelakan untuk
membayar. Padahal setelah kami layani di sini, di layanan informasi kami cek mengenai data-data informasi yang mereka berikan, ternyata barang kiriman tersebut fiktif, tidak nyata, gitu Pak. Jadi memang modusnya ini sekarang sudah makin canggih Canggih sudah banget, bener. makin dan kompleks. Jadi mereka udah punya nomor rekeningnya, terus airway bill atau nomor resinya itu yang udah dipalsukan dengan sedemikian rupa sehingga kalau misalnya orang yang jarang melakukan pengiriman barang itu merasa bahwa oh ini kayaknya beneran, karena bukti-bukti yang dikirimkan oleh pelaku penipuannya ini sangat mendukung. Yang biasa dan lengkap. memang adalah kalau misalkan searching di Google tuh ya model airway bill atau CN-nya itu ya kayak gitu gitu ya. Sama. Jadi kalau orang awam kan ya udah ada resinya ada juga kan, ya berarti ya bener-bener dikirim gitu kan. Udah sangat mendukung. Kalau itu kan tadi terkait barang kiriman ya. Iya. Terkait dengan lelang, kira-kira ada juga nggak yang masuk ke sini? Kalau ya ada juga sih Pak yang masuk ke medsos, tapi saya juga pernah. Tapi modelnya konfirmasi ya kali ya, bener Iya, nggak? Gitu yang ya? konfirmasi tuh saya juga punya kerabat teman juga nanyain, Ri ini bener nggak sih barangnya barang dari sitaan bea cukai katanya kan. Ini Dilelang misalkan gitu ya. HP iPhone 1,5 juta katanya. Kan dari harga juga udah nggak masuk akal. Terus saya lihat juga dari tampilannya juga ya udah sangat udah nggak kredibel lah gitu. Ada HP yang dijanjiin, motor, laptop katanya lelang katanya, itu dilelang lelang sitaan bea cukai katanya. Padahal kan tidak terus dia pakai nomor rekening pribadi. Dari situ juga kan udah jelas karena bea cukai tidak pernah memberikan ke rekening pribadi, pasti ke rekening kas negara. Misalkan silahkan kirim ke rekening XXX atas nama Rizky Ari. Ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Selama ini dari layanan informasi ya, yang kita lakukan apa nih? Yang Mas Fadal sama Mas Ari lakukan untuk menjawab gitu, istilahnya supaya meyakinkan si pengadu ini, oh ternyata ini memang penipuan gitu. Apa yang dilakukan dari teman-teman layanan informasi? Kalau dari sosmed Pak, yang pertama yang handle yang kebetulan saya ada juga sama rekan saya, kita lihat dulu bener nggak, takutnya apa gitu kan, kita cross check dulu kebenarannya, apakah ini benar penipuan atau gimana. Oh, di sistem kita kira-kira di tracking bisa nggak? Tracking gitu ya? masuk barang kiriman ada apa enggak. Terus yang kedua kita lihat lagi nih yang mereka yang dari pelapor dia kasih ke kita tuh kayak yang tadi Pak RW bill-nya. Ternyata pas kita cek juga ternyata yang penipunya ngambil dari Google juga kan. Jadi gitu. kan udah nggak ini juga kan. Dari situ terus selanjutnya kita sampaikan kalau misalkan kalau itu memang penipuan, jangan sampai kirim speser pun lah gitu kan. Kalau misalkan yang mereka lapor nanya dulu, tapi kan ada juga beberapa dari mereka yang udah transfer Pak, dan jumlahnya nggak sedikit juga. Ya, kalau yang sudah transfer gitu, Nah yang sudah dari layanan informasi biasanya diarahkan gimana? yang dari kalau dari kami Pak, yang dari sosmed, kami sarankan buat lapor dulu, bikin laporan ke polisi, Kepolisian ya. kepolisian, lalu nanti laporan itu bisa dibawa ke bank. Oh, di mana dia transfer? Nanti dari bank, nanti dia bisa Pak untuk melakukan pemblokiran rekening Penerima. Rekening penerimanya. Rekening tujuan lah ya. Rekening tujuan. Syukur-syukur kalau bisa kalau memang terbukti penipuan, ada beberapa bank juga yang bisa narik lagi uangnya. Jadi bisa dibilang di yang tatap muka pun sama ya, yang disampaikan ya. Kurang lebih sama Pak. Jadi kalau misalnya mungkin saya nambahin juga, selain kita bagaimana memberikan informasi bagaimana menanggulanginya atau tindakan kuratifnya, tidak lupa juga kami di layanan informasi memberikan informasi untuk tindakan preventifnya, sehingga mencegah kalau kemudian hari terjadi lagi, sehingga
pengadunya ini sudah bisa ngecek sendiri ini penipuan atau bukan dengan kita menginformasikan bahwa kalau pengiriman barang yang resmi atau memang ada tagihan negara yang resmi itu tadi dia melalui rekening kas negara, yaitu di mana dibuktikan dengan adanya kode billing. Kemudian apabila itu memang barang kiriman yang benar-benar ada di bea cukai, bisa dicek di channel-channel yang disediakan oleh bea cukai, bisa melalui website bea cukai, beacukai.go.id, kemudian bisa juga melalui aplikasi mobile bea cukai. Nanti tinggal dimasukkan aja nomor billing atau RW bill-nya, nanti bisa dicek apakah ini status barang ini benar-benar ditahan atau disita oleh bea cukai. Nanti akan muncul juga tagihannya di situ kalau memang ada pungutan negara yang harus dibayar, sehingga pengadunya juga bisa lebih paham bahwa banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia khususnya yang terkait dengan bea cukai, namun ada caranya untuk mereka bisa terhindar agar tidak menjadi korban dari penipuan tersebut. Oke, ini dari sisi layanan informasi. Mungkin kita sebagai bea cukai punya peran juga, kita harus memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana seharusnya kita bersikap, atau sebagai kita istilahnya saya sebagai penerima barang itu harus bersikap seperti apa. Jadi kalau kita melihat perkembangan misalnya e-commerce ya, kita ngomongin ke perkembangan e-commerce, atau kita ngomongin barang kiriman lah. Barang kiriman itu setahu saya ya, yang bisa saya sampaikan ke teman-teman di sobat-sobat BC, bahwa barang kiriman itu ada dua jenis. Dua jenis dalam artian bahwa ketika kita ngomongin barang kiriman itu ada yang pertama adalah memang karena kita membeli sesuatu dari luar negeri. Yang kedua, kita menerima barang dari luar negeri karena mungkin kita punya saudara di luar negeri yang ingin mengirimkan oleh-oleh lah misalkan. Hadiah, atau memang kita di endorse nih. Kan ada juga nih karena kita mungkin influencer kita dikasih hadiah barang contoh dari suatu brand gitu kan, terus kita suruh menggunakan barang itu nanti untuk ditampilkan di sosmed yang kita punya. Jadi kita perlu kasih tahu ke teman-teman atau sobat-sobat BC bahwa cara yang paling aman dan bagaimana nanti prosesnya di bea cukai terkait dengan handlingnya barang kiriman itu, supaya teman-teman atau sobat-sobat BC itu bisa lebih hati-hati lagi nanti ke depan. Kalau selama ini ya Mas Ari, Mas Fadal gitu, punya pengalaman nggak terkait dengan pembelian barang dari luar negeri melalui e-commerce lah? Kalau influencer kan belum ya, belum dapat endorsan kan, belum kan? Belum, Pak. Belum. Follower ya, sedikit, Pak. Iya. Nanti siapa tahu kita di endorse. Tapi menerima peluang kalau memang ada endorse ya. Endorse. Oh, ya. boleh. Siap. Saya dari di awal tadi kan saya bilang bahwa rekan-rekan saya ini adalah ganteng-ganteng gitu kan. Ya, siapa. Jadi kira-kira Mas Ari atau Mas Badal punya nggak pengalaman terkait dengan pembelian online lah khususnya? Dari luar negeri, Pak? Boleh ya, dari luar negeri. Kan pasti ada beberapa situs yang memang yang biasa untuk e-commerce dari lama sebelum e-commerce ini rame di Indonesia ya, yang khusus lokal kayak seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu. Tapi sebelum itu kan kita banyak menggunakan e-commerce yang sudah ada di luar negeri, yang sudah tumbuh duluan seperti eBay dan Amazon gitu kan, AliExpress, Banggood gitu. Pernah nggak kira-kira Mas Wadil sama Mas? Kok saya pernah sih, Pak. Itu sekali doang tapi. Iya. Tapi itu modelnya di e-commerce itu atau enggak? Jadi saya belinya ini dari luar. Jadi tapi situs officialnya Awalnya ngelihat di situs gitu ya? Ya pertama saya ngecek dulu kan. Waktu itu beli sepatu. Saya kira itu dari situsnya kan emang
.com/id. Saya kira itu udah langsung Indonesia. direct Indonesia, tapi ternyata emang dari luar nih. Jadi waktu itu saya beli sepatu, terus saya cek dulu siapa tahu udah include ongkir kah atau belum. Atau sudah include biaya masuk apa enggak? Nah saya kan takutnya gitu juga kan Pak, harus ada pajak-pajak lain yang harus saya bayar juga. Tapi kebetulan harganya emang masih di bawah sih, nggak yang. Oh itu waktu itu belum aturan yang baru ya? Ya belum aturan baru Pak, masih Di bawah 75 ya. dolar. Nah begitu pas udah saya lihat tuh saya cek, ternyata udah include semua, udah tau beres kan ya udah. Akhirnya saya check out beli, posisinya saya udah di sini Pak. Jadi saya beli, udah saya tracking tuh kan dari beacukai.go.id/barang kiriman. Oh itu di websitenya bisa di track. Karena saya udah dapat resinya Pak. Oh gitu, resi pengiriman. Ya resi pengiriman udah dapat. Saya cek kan, ternyata udah sampai sini gitu kan. Terus kok nggak sampai kan, nggak sampai. Kenapa? Takutnya walaupun saya bea cukai kan, saya juga, jangan-jangan ada apa-apa nih. Jangan-jangan saya ditipu juga gitu. Ternyata bea cukai bisa ditipu juga. Bea cukai bisa juga menjadi korban ternyata dalam kasus ini. Takutnya gitu kan, tapi ternyata pas sudah dicek ternyata lama dari Manadonya mau ngirim ke Bitung kan kayaknya. Berarti lokalannya. Ya, Lokalannya. nungguin tol jadi ya. Nungguin banyak dulu ininya muatannya baru dikirim ke Bitung. Akhirnya saya jemput sendiri ke Manado. Daripada saya nggak pakai sepatu kan. Oh iya. Waduh. Kalau Mas Fada? Kalau saya sih jujur Pak belum pernah sampai untuk kesampaian beli dari barang dari luar negeri. Namun seperti biasanya kalau kita para konsumen pasti sebelum kita membeli suatu barang kita research dulu, apalagi kalau barang-barang yang asalnya dari luar negeri. Kita mau bandingin nih kalau kita beli langsung dari luar negeri sama beli lokal. Oh ada nggak barang yang sama di e-commerce terus, lokal gitu ya? Mana yang lebih murah gitu. Jadi saya pernah riset sedikit lah, misalnya pada saat saya mau beli handphone, misalnya saya cek kalau misalnya beli dari luar negeri, misalnya situsnya dari Amazon, itu kayak gimana? Mungkin yang pengalaman yang bisa saya ceritakan dari situ. Ketika saya riset tersebut, saya klik lah misalnya barangnya ini jumlahnya, terus tujuannya. Nah berdasarkan pengalaman saya ketika proses pengisian informasi tersebut nanti akan muncul fee transportnya dari luar negeri, misalnya dari contohnya waktu itu dari Singapura sampai ke alamat tujuan ke saya. Lalu ada tambahan fee, yaitu fee terkait clearance-nya. Nah jadi di situ udah dihitung, karena barang ini termasuk barang yang kena pajak ketika masuk Indonesia, udah dijelasin di situ harganya. Langsung otomatis berarti ya. Jadi sebelum saya beli atau melakukan pembayaran, saya udah tahu bahwa ini totalnya saya harus bayar berapa. Saya harus bayar berapa, betul Pak. Jadi di kemudian hari apabila misalnya menurut bayangan saya ya, apabila saya jadi beli barang itu, nanti ketika barangnya sudah sampai di bea cukai dan terdapat pungutan negara, itu sudah akan dibayarkan oleh pihak jasa titipannya atau pihak yang mengirimkannya, karena sudah dibayar di awal dan sudah jelas juga nominalnya berapa gitu. Terus akhirnya jadi? Nggak jadi beli. Oh, nggak jadi. Lebih murah. Lebih murah setelah dihitung-hitung ya sama aja ketika kita beli dari luar ditambah dengan pajak dengan beli yang dari dan lebih cepat beli di sini juga dan kan. Lebih cepat juga. Langsung. Dan istilahnya rasanya kayaknya lebih aman beli di sini gitu kan gitu ya. Iya, bisa jadi. Memang ngomongin barang kiriman ini menarik gitu. Ngomongin barang kiriman menarik. Jadi yang perlu kita sampaikan ke sobat-sobat BC di luar sana bahwa banyak sekarang ya, kalau posisi sekarang ya sudah banyak sekali barang-barang yang sudah ada di Indonesia, di e-commerce Indonesia. Contohnya ada di Shopee, ada di Lazada, ada di Bukalapak dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan bahwa memang kadang-kadang kalau kita ngelihat searching barang itu tadi yang sedih bilang sama Mas Fadal, bahwa ada barang kalau misalkan di luar negeri itu ternyata murah ya gitu ya. Murah ya. Pertama mungkin kita ngelihat di Indonesia dulu, barangnya harganya sekian, coba kalau saya beli langsung gimana dari luar negeri, ternyata lebih murah. Nah tapi yang harus diperhatikan oleh sobat-sobat BC bahwa ternyata di situ ada ongkos kirimnya, ada bea masuk dan pajak dalam rangka impor, karena memang semua barang
yang berasal dari luar negeri adalah terhutang biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Belum juga nanti mungkin fee terkait dengan handling fee-nya, pengiriman. Nah, itu ternyata setelah dihitung-hitung, oh ya hampir mirip lah. Mungkin selisih 100.000, 200.000 gitu kan. Istilahnya tinggal memilih. Mungkin teman-teman sobat-sobat BC bisa lebih selektif lagi ketika untuk barang-barang yang memang sudah ada di Indonesia, silahkan menggunakan e-commerce yang sudah ada di Indonesia. Tapi kalau memang tetap pengen beli barang-barang dari luar negeri, ya itu yang harus diperhatikan kan gitu. Dan juga ya mungkin yang memang tidak ada di Indonesia gitu kan. Mungkin kayak misalkan sepatu untuk seri-seri tertentu, Nike misalkan gitu kan, itu memang tidak ada di e-commerce. Warnanya pun warnanya berbeda gitu. Di sini cuma ada hitam biru, hitam merah. Ternyata di luar tuh ada hitam coklat gitu. Ada yang istilahnya campur-campur gitu kan. Wah, kayak istilahnya nano-nano lah, kayak nano-nano gitu kan, bermacam-macam warna. Sama satu lagi Pak, yang apa namanya penipuan itu nggak cuma kan tadi kalau tadi disinggung e-commerce gitu kan, dari Instagram pun sama Pak. Oh gitu ya. Jadi maksudnya dia punya berjualan tapi via Instagram. Dia berjualan via Instagram tapi dia di situ sama sih ininya apa namanya, yang dia jual tuh produk-produk kayak HP atau iPad, laptop yang gitu-gitu, dan barang-barang ya yang harganya bisa dibilang harga normalnya mahal tapi di Instagram dia jual dengan harganya tuh yang jauh di bawah harga pasaran dan mengatasnamakan juga bea cukai juga sama. Itu juga ya harus kita jadi gimana ya, kita sebagai pembeli ya harus jadi pembeli yang smart. Ya, smart buyer. Smart buyer. Karena ya ada selisihnya pun tidak akan. Istilahnya harus smart tuh dalam artian gini. Kalau normalnya barang sekian gitu kan, harga misalkan X gitu. Ternyata yang ditawarkan itu X-2 misalkan. Ini kira-kira benar pak enggak kan gitu, harus bener. Karena memang normalnya seperti itu. Ini jangankah barangnya apa enggak ada garansinya, kondisinya seperti apa, itu harus jadi. Atau enggak mungkin barangnya ternyata black market gitu, selundupan. Ini masih ada ya? Udah nggak ada. dulu tahu kan kemungkinan. Ya kalau terkenalnya misalnya ngomongin black market. Pasti emang mereka ngomongin ini barang black market, padahal barangnya tuh nggak ada sebenarnya. Ya padahal juga barangnya nggak black kan? Kadang mungkin warnanya red. Kadang-kadang tuh embel-embel black market tuh bukan benar-benar itu. Iya benar. Cuman karena ada embel-embel black marketnya dianggap oh wajar ini murah karena sebagai black market. Bumbu-bumbu kan. Iya, Padahal black market. Biar makin tertarik gitu ya. Iya betul Pak. Padahal kalau misalkan kita pikir-pikir gitu kan, misalkan ini HP iPhone, anggaplah kan iPhone harga di yang store-nya misalkan anggaplah 10 juta. Kalau misalkan yang ada si toko penipuan ini dia bikin harga misalkan 3 juta. Ya ini kan yang store ini bikin harga 10 juta kan enggak asal 10 juta. 15 juta kan enggak asal juga. Mereka kan punya ada harga yang mau dibayar. Jangan-jangan dummy ya. Ada ongkos pembuatannya, ongkos kirimnya ke sini, belum lagi bayar pegawai, apalagi kan ada yang lain-lain lah, ada perhitungannya harus ke situ. Dan gitu kan. Kalaupun memang ada promo atau diskon ya paling-paling 20% lah range kekurangannya, nggak mungkin sampai kayak tadi turun sampai 3 juta itu. Kecuali kalau misalnya clearance sale gitu kan, ada momen lah, ada momen-momen tertentu dan harganya pun nggak bakal yang jauh-jauh banget gitu, nggak bakal. Jadi emang harus bener-bener sobat BC semua di rumah harus bener-bener jadi smart buyer. Lebih bijak dalam membeli barang terutama yang dari luar negeri. Jadi kalau kita ngomongin proses tadi ya, pengalaman saya ketika pernah handling di kantor pos lalu bea gitu kan, kebetulan saya pernah dulu. Yang jelas memang tadi sudah disebutkan semua barang impor itu terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Terus yang selanjutnya adalah untuk kiriman tertentu, ya bisa dibilang semua barang impor itu dilakukan pemeriksaan untuk di kantor pos ya. Dilakukan pemeriksaan dalam artian pemeriksaannya kita berlapis emang. Beberapa mungkin ada yang melalui X-ray, habis itu dilakukan pemeriksaan fisik karena
kadang-kadang memang di resi pengiriman itu menyebutkan barangnya tidak spesifik. Iya. Khususnya untuk barang-barang yang mahal, misalkan handphone tidak akan disebutkan handphone gitu. Ya ketakutannya mungkin dari si pengirim bahwa ini akan di istilahnya, oh isinya handphone nih gitu kan. Iya. Kan namanya Keamanannya. Iya, juga. keamanannya. Walaupun kita ya pasti sangat percaya terkait dengan jasa pengiriman ya, tapi kan namanya manusia ya, ketika ada Lalai. kesempatan Ada ya kan, ada risiko di niat situ gitu. ya, Pak. Waduh, Lumayan ini nih. bagus nih kan gitu. Bisa kali. Kayaknya ditukar aja isinya kan gitu kan. Iya, benar-benar Pak. Jadi rata-rata memang itu akhirnya di Bea Cukai memang kita harus melakukan pemeriksaan ya, yang jelas bisa disampaikan ke sobat-sobat BC bahwa pemeriksaan ini dilakukan memang karena memang harus kita mengetahui barangnya untuk bisa memastikan berapa tarifnya yang bisa dibebankan di barang tersebut. Dalam itu pemeriksaannya kan Bapak pernah bekerja di kantor Bea Cukai yang menangani barang kiriman kan Pak. Pasal BA. Iya. Itu proses pemeriksaannya itu seperti apa Pak? Maksudnya prosesnya itu bagaimana metode yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai? Di sistem yang terakhir ya, itu jadi ketika setiap barang itu mempunyai CN lah, atau consignment note ya, atau resinya lah, resi pengirimannya. Nah itu semua resi itu akan di input di sistem oleh pos, kalau melalui Pos Indonesia atau melalui PJT yang lain seperti DHL, UPS dan lain-lain, akan dimasukkan ke sistem itu. Kemudian setelah masuk sistemnya, barang akan disiapkan untuk diperiksa oleh Bea Cukai. Nanti akan diperiksa oleh Bea Cukai, akan disiapkan oleh PJT atau kantor pos tadi. Disiapkan misalnya kita ada namanya meja tumbang lah gitu ya. Kalau di bandara ada meja tumbang, tapi kita istilahkan lah meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan. Barang yang akan diperiksa itu prinsipnya adalah masih di kewenangan pos. Jadi Bea Cukai tidak punya kewenangan untuk membukanya langsung. Jadi prinsipnya bahwa karena kiriman pos ini PJT maupun kantor pos itu mereka adalah kuasa pemilik barang. Ya, Pak. Istilahnya seperti itu ya. Kan nggak mungkin juga kita nungguin barang pemilik barangnya atau penerima barangnya suruh datang dulu gitu kan, kelamaan kan. Padahal namanya kiriman itu adalah rush handling kan, harus cepet-cepet gitu selesai. Betul. Akhirnya menurut aturan pos dunia pun pos itu adalah kuasa pemilik barang. Jadi pertama ketika barangnya sudah disiapkan di meja pemeriksaan, yang membuka pun adalah pihak pos atau maupun PJT. Karena sudah dikuasakan Pak ya? Ya, mereka yang buka di depan pemeriksa Bea Cukai, setelah dibuka dikeluarkan satu-satu barangnya, nanti akan dilakukan pemeriksaan, maksudnya penilaian terkait dengan ini harusnya tarifnya maksudnya bukan tarifnya, apa istilahnya? Jenisnya, Pak. Klasifikasinya masuk mana gitu kan, terus nilainya kira-kira berapa, karena memang kadang-kadang kiriman itu langsung global, nilainya global gitu, padahal sedangkan kita harus menilai setiap barang seperti apa. Kira-kira misalkan handphone, di dalam satu kiriman ada handphone, ada sandal gitu misalkan, ada sepatu, ada baju, itu harus dinilai satu-satu. Nah ketika sudah melakukan pemeriksaan dan dimasukkan ke sistem oleh tim Bea Cukai, dilakukan pemotretan juga terhadap barangnya. Jadi ada fotonya juga. Fotonya nanti itu biasanya kalau kami dulu ya di kantor pos, kita akan foto kondisi barang ketika pertama kali dibuka. Atau sebelumnya ini juga foto juga? Sebelum. Enggak. Jadi setelah dibuka, ya. posisi sebelum kita barang itu dikeluarkan, diperiksa, ya, Pak. Difoto dulu, spread gitu. Habis itu baru keluarkan satu-satu, nanti tiap barang difoto. Foto. Itu untuk memudahkan pejabat yang akan nanti menilai. Kalau ini kan hanya memeriksa dan memotret dan menuangkannya di LHP atau lembar hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan. Nah, ketika sudah selesai penginputan di situ, nanti barang itu akan dibereskan kembali dan dihitung lah, misalnya jumlahnya ada berapa. Tadi total dalam satu kemasan ada 10, ya harus masuk 10. Harus masuk 10. Habis itu nanti sama pihak posnya, sudah selesai Pak? Sudah. Akan ditutup lagi.
Nah, tapi Dan Pak, maaf saya potong Pak. Sering tuh dari netizen gitu kan, mereka ada juga ya misalkan kirim dari Korea gitu kan. Terus ternyata pas di di tempat di PJT-nya gitu kan, ternyata pas udah nyampe ke mereka, barangnya rusak, terus, nah ini bea cukai gitu. Bea cukainya nih gitu, yang merusak paket saya. Itu gimana Pak? Jadi mungkin tidak semua paket itu kita buka full. Misalkan kalau handphone biasanya kita buka dulu memang. Kita buka dengan hati-hati gitu kan. Plastik juga tidak akan kita koyak gitu kan. Iya. Rapi lah. Pembukaannya rapi. Tapi mungkin untuk barang-barang tertentu misalkan karena kita kan melalui tadi saya bilang bahwa awal kita lakukan pemindaian melalui X-ray. Iya. Karena di image di X-ray itu kan ada beberapa warna gitu ya. Beberapa warna yang mungkin ada kecurigaan. Oh iya. Kan ada yang mungkin kita kan melakukan X-ray itu untuk mengetahui bahwa barang ini kira-kira ada nggak yang harus kita khususnya diperhatikan terkait dengan NPP, narkotika dan prekursor kan gitu. Itu untuk apa namanya barang kita kan punya fungsi community protector. Community protector ini harus melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya, khususnya narkoba lah gitu. Nah, karena memang kadang-kadang disisipkan juga. Nah, ketika pemindaian seperti itu mau nggak mau kita harus, ini barang yang ini warnanya seperti ini. Coba kita buka dulu. Memang ada beberapa yang kita buka. Setelah mungkin kita punya alat tes juga. Ternyata negatif misalkan. Ya berarti ya sudah. Nanti kita tutup lagi. Rapi biasanya. Rapi masukin lagi. Dan biasanya sih memang itu wajar sih. Wajar dalam artian memang harus. Ya nggak mungkin aja bahwa cuma hanya meriksa barang dari sisi kemasan kan gitu. Kita juga harus tahu ketika memang ada kecurigaan di X-ray ternyata barangnya ini mengandung hal-hal yang berbau-bau terkait dengan MPP, ya harus kita buka. Memang secara pengalaman kami dulu di Pos Halubea itu pernah juga mengungkap beberapa kiriman yang mengandung hal itu. Dengan bisa modus-modus juga, bisa juga sekarang modusnya makin banyak apalagi di zaman COVID sekarang ini orang makin kreatif makin kreatif. Ada yang dimasukkan ke bungkus kopi, ada yang dimasukkan juga ada juga teh, disisipkan di deterjen, ada yang dimasukkan di sepatu gitu. Ada juga. Jadi secara ini yang jelas bahwa Bea Cukai tidak pernah istilahnya melakukan, maksudnya ngambil barang itu nggak pernah. Berarti kalau yang emang diperiksa fisik, karena kan istilahnya kita nggak meriksa sendirian, ada pihak PJT atau posnya juga, ya. Berarti yang emang diperiksa fisik atau barang itu dibongkar tuh memang nanti setelah melalui X-ray ada indikasi baru ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik gitu ya Pak. Jadi memang nggak semua juga mau selektif berarti. Selektif khususnya untuk yang memang dibuka ya. Iya. Untuk yang dibuka. Terus setelah dilakukan pemeriksaan, masuk LHP, naik ke pejabat yang menentukan penetapan peneliti dokumennya. Nah, itu baru nanti ditetapkan. Nanti akan terbit namanya SPP BMCP. Surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak. Nah, pajak ini pajak dalam rangka impor, ada PPN dan PPH. Nah, itu nanti setelah terbit itu ketahuan barangnya apa, penerimanya siapa gitu kan. Terus nomor resinya berapa gitu kan, terus berapa pajak yang harus dia bayar, bea masuk dan pajak yang harus dia bayar itu kelihatan juga di situ. Dan juga kode billingnya ya Pak? Kode billingnya ketika sudah keluar tagihannya nanti akan dari Bea Cukai akan create billing untuk apa istilahnya memudahkan penerima ini untuk membayar terkait dengan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, nanti dari pihak pos biasanya atau PJT. Kalau PJT itu memang kecuali pos ya. Kalau pos itu bea masuk itu ditanggung oleh penerima. Kalau tadi Mas Wadal kan
beli, searching, oh ternyata ada pajaknya Udah di ada situ. tarifnya di Misalkan kita menggunakan DHL, FedEx itu mereka menanggung dulu. Kalau istilahnya di dunia perdagangan itu syarat of term of delivery-nya itu pakai DDP, delivery duty paid. Iya. Nah, jadi istilahnya barangnya diantarkan dan Sudah pajaknya sudah dibayarkan. dibayarkan. Jadi nanti penerima tinggal bayar totalan aja dari ongkos kirimnya, handlingnya di jasa titipannya, termasuk juga pajak dalam rangka impor. Langsung include berarti Pak ya? Udah include. Semua. Kalau yang di pos itu dia akan tadi mendapatkan SPP BMCP, ya kan? Agak panjang Iya. misalnya. Agak ribet. Terus ditambah dengan billing tadi. Billing. Nah, nanti akan dikirimkan surat tadi, itu kan 2 surat tadi, ada billing, ada tagihan. Itu ke penerima melalui surat dulu. Nanti di situ juga ada bea pos juga. Karena ketika barang tadi diperiksa, setelah diperiksa di wrapping lagi, ditutup lagi, Dikemas nanti biasanya akan kalau di pos ya, pengalaman saya di pos itu akan diplastikin sendiri. Dikemas dipisahkan lagi. gitu ya. Nanti dikasih kode barcode-nya pos. Jadi untuk memudahkan nanti ketika pencarian barang, pencarian dalam arti misalkan orangnya membayar di kantor pos, nanti dia ngasih billingnya, oh oke, nanti ditunggu ya. Nah itu untuk searchingnya barcode-nya ini posisinya di mana, di istilahnya gudangnya Iya. pos itu. Pos. Oh, Pos oke. mana gitu kan. Nanti tinggal, oh ini. Gitu. Kalau dasarnya dari SPP BMCP kan susah nyari ini yang mana barangnya kan gitu. Jadi istilahnya nanti dikasih barcode sendiri, plastik modelnya. Oh, berarti Pak, maaf saya potong lagi. Berarti kalau pas yang tadi nih udah dibongkar berarti kan pas dibongkar, di wrapping lagi, dikasih tanda lagi, itu pun tandanya tanda dari pos berarti Pak ya? Ya kalau biasanya selesai diperiksa. Saya periksa. Berarti nggak ada tuh bea cukai setelah diperiksa bea cukai, karena sempat viral juga tuh Pak, yang dari teman-teman dari Juanda juga tuh. Ya biasanya stempel. Belum bea cukai Surabaya kan, padahal nggak ada bea cukai Surabaya. Nggak ada, cuma ada Juanda. Ya yang jelas Sidoarjo. kalau yang di Juanda itu memang barang kiriman juga, tapi mungkin PJT-nya bukan PJT yang memang tadi kita sebut, ada pos, DHL dan lain-lain. Dia memang ada khusus terkait dengan barang-barang kiriman, khususnya di TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Atau Itu istilahnya kargo gitu ya Pak? Ya kargo lah, kayak barang pindahan lah sebenarnya. Barang pindahan memang ada praktek seperti itu, dan itu memang sudah istilahnya boleh lah, diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi nanti ada kayak istilahnya agennya baik di Malaysia, Hong Kong, ya pokoknya yang memang sentra-sentra TKI lah gitu. Nanti dikirimkan menggunakan kontainer atau menggunakan pesawat udara, nanti akan sama juga prosesnya. Tapi prinsipnya agak berbeda di apa tadi, pos dan PJT. Maksudnya wrappingnya mungkin lebih rapi. Kalau di pos dan PJT yang memang sudah established gitu lah, gitu. Jadi setelah itu tadi nanti biasanya dikirimkan nih di pos. Kalau pos ya, dikirimkan ke rumah, tapi tidak bersama barangnya. Iya. Jadi hanya surat tagihannya tadi aja, tagihan bea pos, termasuk juga bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dikirimkan ke mana? Pemilik barang. Pemilik barang, penerima barang. Nanti mereka penerima barang, oke. Nah mereka akan membawa billing dan tagihan tadi, SPP BMCP ke kantor pos untuk membayar bea masuk, pajak dalam rangka impor, termasuk bea pos atau istilahnya jasa pos. Nanti barangnya baru bisa diterima. Jadi intinya bayarnya itu bukan melalui rekening pribadi kan ya Pak? Oh enggak. Jadi mungkin Sobat BC harus paham ketika bea cukai itu menerbitkan billing, itu tidak ada nomor rekening tertentu, itu enggak ada. Jadi hanya ada kode billing aja. Kode billing dengan nomor digit berapa gitu kan, beberapa digit. Nah, itu yang nanti bisa dilakukan pembayaran, bisa melalui pos, bisa bank devisa persepsi, dan juga
kita kalau mau pakai ATM juga boleh, ATM maupun mobile banking lah. Kalau di mobile banking kan ada tuh pembayaran, terkait pembayaran terus penerimaan negara, nah, masuk di situ, masukkan kode. Sama di marketplace juga udah bisa sekarang Pak. Oh iya. Ada Tokped sama Tokopedia, Bukalapak. BL. Iya, BL Bukalapak. Desi juga. Jadi semakin lebih mudah untuk membayar pungutan negara karena udah banyak channel-channel yang disediakan, channel-channel resmi tentunya yang disediakan oleh pemerintah. Dan kalau misalkan beli di Shopee ya, beli di Shopee itu menarik juga bahwa Shopee, Lazada itu ada kan beberapa barang, asal Denpasar gitu, asal luar negeri, ada tulisan tuh luar negeri. Lah ketika ngeklik barang yang luar negeri, posisinya itu sama tuh di DP dia, posisinya sudah delivery duty paid di situ. Jadi prinsipnya tidak perlu ke kantor pos untuk mengambil barangnya. Tapi itu kan choice ya, choice buat sobat-sobat PC. Tapi yang terpenting bahwa apa yang kita sampaikan tadi semoga bisa jadi bahan pertimbangan lah atau masukan ketika teman-teman mau belanja secara online, lebih atau, aware juga ya lebih aware atau menerima barang dari saudara-saudaranya. Mungkin kita sebelum closing ya perlu kita kasih tahu juga ke sobat-sobat PC. Apa tuh? Tips and tricks, bukan tips and tricks, tip aja lah. Kalau triknya kayaknya kayak sulap aja kan. Ayo jadi apa gitu. Pak Tarma dong. Tips kira-kira menjadi smart buyer tadi apa? Katanya tadi di awal sudah. Cuma mungkin kita harus simpulkan juga nih. Smart buyer yang bagus seperti apa? Mungkin Mas Ari atau Mas Fadal ya. Terus saya dulu deh. Oke. Nanti keburu diambil jawabannya. Yang pertama, beli di marketplace yang trusted, terpercaya. Okay. Jangan yang abal-abal. Aduh, jangan deh. Kalau misalkan itu yang pertama tadi kan, trusted e-commerce lah. Iya. Misalkan harus membeli dari yang tidak terpercaya, apa yang harus dilakukan? Kita pastiin dulu kalau misalkan di Shopee atau apa, ratingnya dulu kita lihat. Testimoninya. Kalau misalkan kalau Shopee kan berarti kan trusted ya. Iya. Kalau Instagram lah. Instagram. Nah, kalau dari Facebook. Nah, ini mumpung saya tahu nih. Iya kan Kalau dari pengalaman. Scrollnya. Kalau misalkan dari Instagram, kan misalnya nggak ada tuh, nggak bisa kita lihat komennya apa atau gimana, kan barangnya udah nyampe yang pelanggan sebelumnya gimana. Kita lihat dulu si fotonya nih, foto asli apa enggak. Foto aslinya ini kita lihat dia ngeblur apa enggak. Kalau ngeblur, ini bisa jadi dia ngambilnya dari hasil screenshot. Berarti kita zoom gitu untuk bisa. Secara kacamata sebenarnya kelihatan sih Pak. Jadi kita harus lebih aware ngeliat itu sih Pak. Ngeliat itu dulu kita lihat. Bukan berarti yang mau berjualan di Instagram harus pakai HP-nya yang bagus ya, enggak juga sih. Nah, maksudnya bukan berarti lewat Instagram atau Facebook itu tidak semuanya, tidak semuanya, tapi enggak semuanya, tapi ya kita emang harus berhati-hati. Karena akun bodong ini juga Pak, mereka followersnya jutaan ya? Nggak jutaan juga sih, maksudnya bersaing banyak. sama follower bea cukai. Bersaing sama followers yang toko resminya Pak. Iya. Itu juga, itu yang buat terkecoh tuh itu sih Pak. Kalau misalnya kita nggak bisa ngeliat dari followersnya, kita lihat dari yang lebih detail lagi dari fotonya, kita lihat pecah apa nggak. Kalau pecah, waduh, kita cari lagi deh gitu yang lebih trusted. Dan harganya juga atau tadi. Mungkin kalau misalkan di Instagram atau Facebook ada, coba kita bandingkan di marketplace yang terpercaya, ada nggak barang yang sama kan? Kalau memang ada, jangan-jangan. Karena mungkin saya beberapa kali pernah lihat juga di Instagram untuk satu barang, segini kayak menarik nih. Tapi coba saya bandingkan kan dengan, loh kok harganya lebih murah yang di trusted daripada ini gitu kan gitu. Jadi mending yang trusted aja kan, resinya, trackingnya kelihatan. Terus. Itu yang pertama kan? Yang pertama, yang kedua Fadal kayaknya. Yang Fadal, kedua. Langsung dilempar. Padahal saya tadi lagi mikir. Enggak. Kan smart PC. Iya. Jadi kalau menurut saya selain kita perhatikan penjualnya, perhatikan juga barangnya kan ya. Kalau misalnya kita mau membeli barang yang emang udah bermerek gitu, ya sebaiknya ya
toko resmi merek Iya. tersebut gitu. Dari atau enggak mungkin di reseller juga yang resmi yang Trusted berafiliasi dengan brand tersebut, sehingga selain kita belinya itu misalnya oke lah ini bukan penipuan, barangnya udah nyampe, barang yang kita beli juga itu emang beneran sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi selain dari penjualnya, barangnya juga ya kita perhatiin juga Pak gitu. Sama kalau misalnya terkait dengan barang kiriman ya, kayak tadi kalau kita mau ngecek bisa di website Bea Cukai atau di aplikasi terkait dengan tracking barang kiriman trackingnya betul. atau mungkin bisa tracking juga di jasa titipan atau pos gitu. Di DHL itu bisa ada tracking juga, di pos juga bisa ada tracking. Ya, betul. Mungkin berarti ada 3 lah tadi ya, ada 3 yang perlu diperhatikan buat sobat-sobat BC menjadi smart buyer. Bener. Mungkin itu ya yang kita bisa sampaikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan buat sobat-sobat BC menjadi smart buyer dan tidak mengalami hal-hal pemerasan lah ya, pemerasan yang mengatasnamakan oknum Bea Cukai atau mengatasnamakan pejabat Bea Cukai. Ya. Sama ini sih Pak, mau menambahkan kalau memang berada di situasi yang dimana kita posisinya itu istilahnya calon korban nih, yang pertama tuh kita nggak boleh panik Pak. Nggak boleh panik, Nggak oke. boleh panik. Kita biar bisa berpikir jernih. Kita bisa menganalisis informasi yang masuk Jangan ini. sampai istilahnya saya nggak pesan tiba-tiba saya diperas. Nah, benar. Loh, saya kan nggak pernah saya nggak pernah pesan barang kok. Saya suruh bayar. Nggak pernah beli, nggak pernah apa, tiba-tiba harus ini kan bayar. Kalau nggak saya Ya kalau tangkap. misalkan juga dikirimin dari saudara, memang namanya sama gitu. Iya. Kita konfirmasi aja ke orangnya, ke saudara yang memang saudara kita ya. Iya, terkait hal tersebut saya juga ada tips nih buat sobat BC. Banyak tipsnya nih. Jadi belum sempat kita tutup nih, berarti masih ada tips lagi. Nggak apa-apa, tambahan aja. Oh iya kan? Mungkin kalau sharing informasi di sosial media itu bisa lebih bijak, terutama mengenai alamat atau nomor telepon. Iya. Jadi karena kan penipu sekarang nih mereka tuh canggih-canggih bisa mengakses data kita dengan mudahnya melalui informasi-informasi yang kita sediakan sendiri sebenarnya di sosial media kita. Jadi dia udah lihat nih. Jadi istilahnya kita jangan terlalu alay juga ya. Iya, istilah kasarnya kayak seperti itu ya. Benar, Jadi karena mereka tuh bisa mengawasi, misalnya kita lagi misalnya bikin status, lagi nunggu barang nih. Nah, celah juga di situ. Iya, penipunya bisa mengambil celah di situ langsung. Oh ini lagi nunggu barang, ya bikinlah case bahwa barangnya ini sedang tertahan di Bea Cukai. Jadi korbannya ini ini barang saya ternyata karena emang saya lagi nungguin barang gitu. Padahal kadang-kadang beli barang lokal dianggapnya disuruh Bea Cukai, Iya, padahal Bea betul. Cukai itu hanya ngurusin barang impor dan ekspor aja. Bener Pak, itu sering juga kejadian. Jadi Tadahan Bea Cukai katanya. Apaan? Jadi kita harus berhati-hati mengenai informasi yang kita bagikan di sosial media karena penipu ini matanya di mana-mana, mereka mengawasi gerak-gerik kita. Dan apalagi yang menyangkut informasi pribadi kan Pak, itu bener-bener harus kita jaga lah, bener-bener. Seperti itu sih Pak. Oke. Itu tadi tambahan tipsnya ya, khususnya buat menghindari penipuan ya. Iya, Kalau tadi sudah smart buyer, terus menghindari penipuan. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat buat sobat-sobat BC dan istilahnya kasus terkait dengan penipuan itu makin menurun lah ya. Iya. Semoga tidak ada lagi lah ke depan. Iya, Karena istilahnya kan merugikan kita semua. Iya. Bea Cukai juga istilahnya Terutama masyarakat juga, masyarakat masyarakat sebagai juga. yang harus mengeluarkan uang. Iya. Benar. Puluhan juta malah. Iya, oke. Jadi itu ngorbit kita kali ini. Semoga kalau misalkan teman-teman sobat-sobat BC ingin mengetahui informasi terkait dengan Barang kiriman. Bea Cukai. Oh, Bea Cukai. Bea Cukai, kita Secara bisa keseluruhan. follow ya. Secara keseluruhan. Bisa follow di mana kita Mas Padahal? Layanan informasi kan? Bisa follow di sosial media Bea Cukai Bitung, ada di Facebook, Instagram, Twitter @beacukai_bitung. Terus bagi sobat-sobat BC di rumah, penonton setia ngorbit BC Bitung,
kalau misalnya ada pertanyaan, Nah, itu saran, maksudnya tadi. kritik, kalau ada pertanyaan, Apa saran, ada ide kritik, yang pengen atau ide yang supaya pengen kita, diangkat ya, di ya, podcast diangkat. Ngorbit, silakan dimasukkan aja, diketik di Kolom kolom komentar video ini. Terus juga kalau suka video ini bisa like, subscribe ya. Harusnya subscribe, jangan lupa. Iya, jangan lupa Biar kita di-subscribe. semakin semangat, memberikan informasi makin ganteng teman-teman. ke sobat BC semua. Terus satu lagi Pak yang penting, kalau misalnya di tengah kasus penipuan, terus misalnya nggak sempet buat datang ke Bea Cukai Bitung, bisa menghubungi ke hotline Bea Cukai Bitung. Di mana tuh? Bisa telepon atau WhatsApp di 0811 4334 493. Lihat tulisan itu. Nanti ada Catat ya, catat ya. Atau kalau emang mau yang mungkin Kita detailkan di deskripsi ya nanti. Iya betul Pak. Atau misalnya kalau penontonnya bukan dari Bitung nih, bisa juga telepon langsung ke Bravo Bea Bea Cukai. 1500 225. Oke, mungkin itu ngorbit kita hari ini. Saya Jupi, Saya Ari. Saya Fadal. kami pamit undur diri. Keep integrity as part of your life. Demi Bea Cukai makin baik. Menuju Indonesia maju. Dadah. Dah, sampai ketemu lagi. Mwah, mwah.